世界で一番お姫様そういう熱い心入れてよね。 Minasan, konnichiwa. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Kalisa, Sekar dan Nadira dari kelas strategi diplomasi budaya Jepang yang diampu oleh Ilma Sensei dan telah membimbing kami selama 1 semester. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan Hatsune Miku sebagai salah satu media diplomasi budaya Jepang. Pertama-tama, mengapa kami memilih Hatsune Miku sebagai tema yang kami bahas? Yang pertama, Hatsune Miku merupakan salah satu fenomena unik yang terbentuk di Jepang, di mana dia adalah seorang idola virtual, sehingga keberadaan dan pengaruhnya menarik untuk dibahas. Lalu yang kedua, Hatsune Miku sangat terkenal di seluruh dunia. Setidaknya, orang yang mengetahui sedikit banyak hal mengenai Jepang, kemungkinan besar akan mengenal Hatsune Miku. Pertama, apa itu diplomasi? Menurut KBBI, diplomasi adalah pengetahuan dan kecakapan dalam hal perhubungan antara negara dan negara. Selanjutnya, apa itu diplomasi budaya? Menurut KBBI sendiri, diplomasi budaya bermakna diplomasi melalui pengenalan dan pemahaman berbagai hasil seni budaya. Dan menurut situs Institute of Cultural Diplomacy, diplomasi budaya adalah istilah yang dapat dianggap sebagai tindakan yang didasarkan dan merealisasikan pertukaran ide-ide, nilai-nilai, tradisi, dan sisi lainnya dari sebuah identitas budaya, baik untuk memperkuat hubungan antara budaya, meningkatkan kerjasama sosial budaya, mempromosikan daya tarik nasional, dan lainnya. Selain itu, diplomasi budaya dapat dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, perusahaan milik pemerintah, perusahaan milik swasta, atau bahkan masyarakat sipil. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai perkembangan teknologi di dunia yang mempengaruhi keberadaan Hatsune Miku. Seiring berkembangnya teknologi membuat banyak inovasi baru yang kreatif, adanya media sosial seperti Twitter, Facebook, YouTube, dan lainnya membuat khalayak umum dapat menemukan hal-hal baru yang menarik dan bukan berasal dari negaranya sendiri. Salah satu negara yang sangat inovatif dalam mengembangkan teknologi adalah Jepang. Dan salah satu inovasi yang mereka kembangkan adalah software yang bernama Vocaloid. Sebuah software untuk membuat sintesis suara penyanyi, di mana suara dari penyanyi tersebut yang merupakan sebuah karakter baru diambil dari suara orang lain. Software tersebut diciptakan oleh Yamaha, di mana Yamaha akan bekerja sama dengan perusahaan lainnya untuk menciptakan vokal-vokal sintesis baru. Salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Yamaha adalah Krypton Future Media yang biasa disingkat dengan nama CFM. CFM sendiri dapat dikatakan sebagai pionir dari berkembangnya software Vocaloid sehingga bisa mendunia. Salah satunya adalah Hatsune Miku, sebagai gebrakan baru dalam software Vocaloid, di mana Vocaloid pada awalnya tidak terlalu populer dan hanya diminati oleh sebagian orang, terutama mereka yang memang bekerja di bidang musik. Dengan segala keunikan yang dimiliki oleh Hatsune Miku, banyak orang yang semakin tertarik dengan Vocaloid dan siapa sebenarnya Hatsune Miku. Selanjutnya, siapa dan apa itu Hatsune Miku? Orang-orang yang mengenal Hatsune Miku tahu bahwa dia adalah seorang gadis remaja berusia 16 tahun yang memiliki tinggi 158 cm dan berat badan 42 kg. Dilansir dari situs resmi Krypton Future Media, Hatsune Miku sendiri memiliki genre lagu favorit, yaitu J-pop dan dance pop, dan bahkan tempo lagu favorit, yakni sekitar 70 hingga 150 BPM. Bahkan, dia memiliki jangkauan suara ideal untuk dia bernyanyi, yaitu sekitar A3 hingga E5. Tapi, apa itu Hatsune Miku? Pertama-tama, kita harus melihat sejarah singkat dari Vocaloid itu sendiri. Pada tahun 2000, Kenmochi Hideki bekerja sama dengan Yamaha untuk membuat sebuah software sintesis suara penyanyi. Akan tetapi, pada awalnya Vocaloid yang dikembangkan bukan untuk produk komersial dan disebut sebagai Frequency Domain Singing Articulation Splicing and Shaping, yang pada awalnya dibuat untuk melihat limitasi dan kemampuan sebuah komputer. Pada tahun 2003, Yamaha melihat potensi dari software tersebut dan menjadikannya sebuah produk komersial. Walau begitu, pada awalnya, Vocaloid memiliki suara yang sangat terdengar robotik, dan dua vokal yang disebut voice bank berasal dari Inggris, yaitu Leon dan Lola. Tapi pada tahun 2004, Yamaha dan Krypton Future Media bekerja sama dan mengeluarkan voice bank Miku, dan suara dari Miku terdengar lebih natural dibanding suara Leon dan Lola. Akan tetapi pada masa ini, Vocaloid masih tidak terlalu dikenal oleh masyarakat luas.
Kepopuleran Vocaloid memuncak dengan munculnya Vocaloid generasi 2 yang dinamakan Vocaloid 2. Disinilah Hatsune Miku muncul dan mempopulerkan software Vocaloid kepada dunia. Sebelum Hatsune Miku muncul, ada voice bank pertama yang muncul dan berbahasa Inggris, yakni Sweet N. Setelah Sweet N, barulah Hatsune Miku muncul dan menjadi populer. Kepopuleran Hatsune Miku juga tentunya memiliki campur tangan dari Krypton Feature Media dan Yamaha selaku orang tua dari Hatsune Miku. Awalnya, Hatsune Miku memang menjadi populer di situs Nico Nico Douga. Akan tetapi, melihat potensi kepopuleran Hatsune Miku, Krypton Feature Media yang dianggap sebagai orang tua dari Hatsune Miku mulai mempromosikan Hatsune Miku di YouTube, di mana dunia bisa melihat Hatsune Miku. Sesuai perkiraan mereka, Hatsune Miku menjadi populer dengan sangat cepat karena memang pop culture Jepang yang saat itu sedang diminati oleh banyak pihak. Lalu, siapa itu Hatsune Miku? Hatsune Miku sendiri memiliki makna suara yang berasal dari masa depan, di mana kata Hatsu memiliki makna pertama, kemudian Ne memiliki arti suara, kemudian disambungkan dengan nama Miku yang berarti masa depan. Bila arti kanji tersebut diurai, Hatsune Miku memiliki arti nama suara yang berasal dari masa depan. Hatsune Miku sendiri memiliki penampilan seorang remaja perempuan berusia 16 tahun dan rambut berwarna hijau toska yang dikuncir dua. Hatsune Miku pertama kali rilis pada 31 Agustus 2007 dan menjadi populer di Jepang dan juga dunia internasional dengan sangat cepat melalui lagu-lagu yang dibuat oleh para produser Vocaloid. Kemudian, bagaimana dengan kepopuleran Hatsune Miku di dunia? Sekarang ini, Hatsune Miku sudah sangat terkenal di dunia sebagai sebuah simbol. Musik yang dibuat menggunakan suara Hatsune Miku awalnya disebar melalui internet, terutama platform YouTube, Nico Nico Douga, dan sebagainya. Dengan terkenalnya Hatsune Miku, pemerintah Jepang melihat adanya peluang besar untuk menjadikan Hatsune Miku sebagai duta budaya mereka. Bahkan, popularitas Hatsune Miku juga membuat salah satu artis internasional, yaitu Lady Gaga, menjadikan Hatsune Miku sebagai opening act dalam konsernya pada tahun 2014 di Amerika Serikat, sehingga membuat kemungkinan orang-orang lebih mengetahui Hatsune Miku dan juga Jepang lebih luas. Bahkan, saking besarnya pengaruh Hatsune Miku, pada tahun 2014 majalah Time menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh peringkat ke-8 di dunia. Ini menandakan pada waktu itu bahwa Hatsune Miku sangat populer di dunia dan bukan hanya di Jepang saja. Dan juga sudah dianggap seperti manusia karena keberadaannya yang unik dan juga memiliki suatu wujud, meskipun wujud itu digital. Selain itu, banyak bermunculan game yang menggunakan nama Hatsune Miku dan sudah dilisensi secara resmi. Contohnya seperti franchise Hatsune Miku Project Viva dan Project Sekai Colorful Stage with Hatsune Miku. Hatsune Miku juga bekerja sama dengan beberapa brand atau merek internasional seperti shampoo merek Lux serta Toyota. Karena kepopuleran Hatsune Miku yang mendunia ini, Hatsune Miku menjadi semakin cepat dikenal di dunia. Bahkan, salah satu perusahaan game besar berasal dari Tiongkok yang bernama MiHoYo mengambil kata Mi dari nama Hatsune Miku untuk brand mereka. Lalu, bagaimana dengan upaya pemerintah Jepang dan juga perusahaan CFM dalam menjadikan Hatsune Miku sebagai media diplomasi mereka? Yang pertama dan paling dikenal adalah Miku Expo yang diadakan di berbagai kota di seluruh dunia. Bahkan, negara pertama yang dikunjungi oleh Hatsune Miku dan teman-temannya yang juga Vocaloid keluaran CFM adalah Indonesia, tepatnya di Jakarta. Hal ini dapat terjadi karena adanya pemilihan negara yang diadakan oleh CFM melalui situs yang sekarang sudah ditutup dan bernama mikubook.com, sebuah media sosial yang membahas khusus tentang Hatsune Miku. Negara yang memenangkan pemilihan ini adalah Indonesia, dan ini membuktikan popularitas Hatsune Miku di Indonesia serta dunia. Setelah Indonesia, acara Miku Expo juga diadakan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, dan lainnya hingga tahun 2019. Sebenarnya, Miku Expo sendiri diadakan tiap tahun sejak 2014. Akan tetapi, Miku Expo 2020 dibatalkan seluruhnya karena adanya pandemi COVID-19. Dan sebagai gantinya diadakan Miku Expo 2021 secara daring melalui streaming di YouTube, Nico Nico Douga, dan Twitch secara gratis. Selain itu, pemerintah Jepang pun memiliki beberapa andil dalam menggunakan popularitas Hatsune Miku dalam upaya diplomasi yang mereka lakukan. Mereka menggunakan Hatsune Miku sebagai maskot, seperti menjadikan Hatsune Miku duta pencegahan COVID-19, lalu Prefektur Chiba mengganti logonya dengan Hatsune Miku pada perayaan ulang tahun Hatsune Miku yang ke-10. Di Sapporo sendiri, tempat di mana Hatsune Miku dilahirkan oleh CFM, dia juga menjadi tokoh dalam perangko edisi khusus ulang tahun kota Sapporo yang ke-100. Miku juga turut serta meramaikan sekaligus menjadi maskot bagi festival salju tahunan di Hokkaido dengan nama Snow Miku.
Saat ini, Snow Miku sendiri telah menjadi duta besar dari berbagai acara di Hokkaido untuk meramaikan kota Hokkaido. Dia juga turut berkolaborasi dengan berbagai franchise populer lainnya seperti Hello Kitty dan anime Love Live. Tentunya, kota-kota ini menarik banyak turis dari luar negeri, sehingga membantu bagian pariwisata Jepang. Dari sini, kesimpulan yang kami dapat yaitu, pertama, popularitas Hatsune Miku sudah sangat mendunia, dan ini dibuktikan dengan diadakannya Miku Expo di berbagai belahan dunia. Hatsune Miku pun sudah sangat dikenal di Indonesia, karena Miku Expo pertama juga diadakan di Indonesia. Lalu, dari semua hal yang telah kami teliti dan cari tahu tentang popularitas Hatsune Miku dan fungsinya sebagai media diplomasi, kami dapat menyimpulkan bahwa tidak dapat dipungkiri kepopuleran Hatsune Miku sudah sangat mendunia karena keunikan yang dia miliki. Dan juga, Hatsune Miku merupakan salah satu bentuk suksesan dunia pop culture Jepang. Karenanya, Hatsune Miku dianggap oleh pemerintah daerah juga pemerintah pusat sebagai salah satu sarana upaya diplomasi budaya Jepang untuk dunia. Sehingga dia menjadi semacam maskot yang populer di Jepang dan dikenal di seluruh dunia sebagai salah satu bentuk kepopuleran Jepang di lingkup global. Sekian video yang dapat kami sajikan, terima kasih atas perhatiannya.